khususnya di DKI Jakarta kemarin sempat ada polemik tuh, ternyata naiknya 0, sekian. Jadi mentalnya dia juga dihitung, dibobotkan pakai poin-poin faktor. Kalau mental menghadapi bos gal. Halo Sobat Sneakerian dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast LD Channel dalam program Sneaker seputar dunia kerja. Bebas. Oke, Sobat Sneakerian, sudah episode kemarin kita membahas mengenai norma ketenagakerjaan, bagaimana itu pembentukan, pembinaan hingga jenjang karir dan juga harapan-harapan untuk kader norma tenaga kerja di tahun 2022. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas mengenai mungkin ini isu yang lagi kemarin sempat diperbincangkan rame juga ya, mengenai upah minimum gitu. Karena kemarin khususnya di DKI Jakarta kemarin sempat ada polemik tuh, ternyata naiknya 0, sekian, terus nggak lama diralat jadi naik 5,1%. Nah, kita bakal membahas mengenai upah minimum, bagaimana itu pembentukan upah minimum dan juga bagaimana sih pembentukan upah minimum itu sendiri. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Ari Wijaya selaku Ketua Forum Norma Ketenagakerjaan tahun 2020-2024. Ya. Selamat datang lagi Pak di episode di LD Channel yang membahas untuk mengenai upah minimum gitu. Setelah sebelumnya kita banyak ngomongin nih norma ketenagakerjaan. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas mengenai skema upah minimum seperti itu Pak. Nah, mungkin kalau saya sedikit ceritakan, upah minimum itu yang pengetahuan saya Pak ya, itu kan diberikan untuk orang-orang atau pegawai yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Sementara itu bagaimana nih untuk skema pengupahan untuk mereka pekerja atau karyawan yang sudah lebih dari 1 tahun itu sendiri. Nah, atau mungkin kita bakal bahas dulu nih, sebenarnya apa sih Pak upah minimum itu? Baik, terima kasih. Sebetulnya bicara tentang UMP sudah banyak dibahas ya Pak beberapa kali. Saya tidak akan masuk kepada permasalahan terkait penetapan upah minimum di DKI. Namun pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan upah minimum provinsi? Jadi kalau bicara tentang upah minimum adalah itu sebetulnya upah yang disebut jaring pengaman, safety net untuk pekerja-pekerja yang di bawah 1 tahun. Nah, pertanyaan yang menarik, setiap tahun yang dipermasalahkan atau dipersoalkan terkait dengan upah pekerja yang di bawah 1 tahun. Padahal yang di atas 1 tahun ini yang menjadi lebih penting. Bagaimana caranya mengatur upah pekerja di atas 1 tahun. Kemudian kalau bicara tentang polemik apakah benar atau tidak, menurut saya masing-masing punya dalil lah Pak untuk menyampaikan itu. Nah, apakah ini tidak atau benar atau tidak, kita tunggu saja nanti penetapan pengadilan yang menyatakan mana yang benar di antara satu. Tapi kita tidak membahas. Nah, saya akan coba sedikit menyampaikan terkait dengan bagaimana menyusun struktur dan skala upah yang sering disebut dengan susu gitu. Jadi apa susunya itu? Beda ya? Ya beda susunya, bukan susu ultra. Pertanyaannya, susu itu wajib nggak sih? Gitu. Kalau kita di perusahaan wajib atau tidak, maka rujukan wajib atau tidak ada di PP 36 tahun 2021 tentang penyusunan struktur dan skala upah. Nah, kalau dulu sebelum ada PP 36 ada yang namanya PP 78. Maka PP 78 secara otomatis setelah lahirnya PP 36 tahun 2021, maka PP 78 tidak berlaku. Nah, pertanyaannya, siapa yang wajib menyusun struktur dan skala upah? Pekerjanya kah? Serikat pekerjanya kah? Atau pengusaha? Jelas di dalam PP 36 tahun 2021 struktur skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan itu sendiri. Nah, ini di dalam susu. Pertanyaannya,
susu itu apakah selalu dilakukan peninjauan? Nah, susu itu udah pasti selalu dilakukan peninjauan setiap 1 tahun sekali sejalan dengan naiknya atau perundingan upah UMP-nya. Kalau upah UMP-nya naik, maka otomatis struktur skala upahnya akan berubah. Kenapa struktur skala upah? Kalau bicara struktur skala upah selalu nanya apa sih struktur skala upah gitu ya. Struktur skala upah tidak lain tidak bukan adalah menyusun upah yang terendah sampai upah tertinggi berdasarkan jabatan. Oke. Jadi kalau jabatannya dia sebagai operator atau staff pasti beda dengan supervisor. Iya, betul. Nah, apakah setiap petugas itu sama? Tidak juga. Kalau lebih dari 1 tahun maka upah pokok yang diterima tidak boleh sama dengan upah yang baru 1 tahun. Oke. Nah, disinilah menariknya di dalam menyusun struktur skala upah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 secara teknis itu diatur. Apa yang diatur oleh pemerintah adalah besaran persentasenya yang diatur, tapi berapa persentasenya dikembalikan kepada pengusaha. Contohnya gimana nih, Contohnya begini, kalau di dalam Permenaker 1 2017 struktur skala upah itu dibagi 3 pengelompokan. Pertama disebut kelompok di bawah itu kelompok pelaksana, staf atau operator. Berapa sih range upahnya? Jadi kita contoh, kalau upah DKI sekarang 4.500.000 berarti kan upah terendah. Nah, kalau di dalam Permenaker 1 2017 berapa upah tertinggi? Nah, itu ditetapkan di dalam Permenaker 1 tahun 2017 adalah 20% minimal, maksimal 50%. Dari upah minimum Ya, itu. jadi contohnya kalau upah minimumnya dia 4,5, 50%-nya berapa? Berarti kan sekitar 2 jutaan lebih. Maksimum upah di golongan situ adalah di golongan pelaksana itu adalah 6 juta. Nah, bagaimana mengatur ranknya itu maka nanti akan kita ceritakan lebih lanjut. Nah, yang kedua, kalau sudah ada pengelompokan tadi di pelaksana level staff atau operator, maka itu range yang diatur 20 sampai 50. Kemudian di level penyelia atau supervisor, berapa sih ranknya? Maka diatur 50 ke atas sampai 90%. Kemudian kalau sampai manajer ke atas berapa? 90% dan tidak terhingga. Kenapa? Karena biasanya manajer direktur memang disuruh banyak ngelamun ya Pak ya. Ruangannya gede, banyak mikir tapi upahnya dia besar. Nah, memang tidak terbatas upahnya dia karena memang disuruh mikir. Gitu. Nah, menariknya adalah nilai 20 sampai 50, 50 sampai 90 itulah yang diukur berdasarkan kapasitas kemampuan perusahaannya sendiri. Misalnya gimana nih? Misalnya contoh begini. Tahun lalu perusahaan itu tingkat penjualannya seumpamanya 1000 pieces. Tahun 2021 naik jadi 1200 pieces. Berarti kan produktivitasnya meningkat. Profitnya meningkat. Nah, pertanyaannya profitnya meningkat, ada nggak kontribusinya kepada pekerja sendiri? Nah, kontribusi inilah udah pasti berdasarkan kemampuan tadi. Kalau perusahaannya tidak naik, tidak untung bagaimana naikin gitu. Tapi dengan tabel upah atau struktur skala upah itu sudah pasti membedakan pekerja 1 tahun dengan pekerja yang 2 tahun. Kenapa? Karena di dalam menyusun struktur skala upah itu dilihat dari beberapa komponen. Dia ada 4 ya. Saya takut salah. Yang pertama ngomongin pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan keterampilan itu dibobotin mulai dari pendidikan SD sampai dengan S1. Nah, kan dipoinkan. Berapa poinnya? Apakah 10, 20 atau 90 atau 120? Artinya pendidikan SMP, SMA itu ada pembedanya. Nah, diatur di dalam struktur skala upah. Jangan lupa juga bukan pendidikan itu serta-merta menjadi bobot. Contoh, kalau operator dia melamar S1, padahal di operator tidak perlu S1. Maka yang diakui tetap pendidikannya adalah sesuai job description-nya dia, job desk yang dibutuhkan atau job spec.
sorry. Berarti kalau dibutuhnya operator SMA ya berarti pakainya yang SMA. itu. Betul. Kemudian setelah dilihat dari pendidikan juga akan dilihat dari pengalaman. Kalau orang yang kurang dari 1 tahun itu bobotnya 0, ini contoh. Kalau 1 sampai 2 tahun bobotnya 20. Kalau 3 sampai 6 dia 60, seterusnya. Lebih dari 10 tahun dibobotkan 180. Nah, bobot poin faktor inilah nanti yang diekivalenkan dengan nilai nominalnya dia. Makanya dia bilang struktur skala upah itu diatur dan dibuat agar menjadi berkeadilan. Kenapa? Beda-beda kan orangnya. Nah, itu penilaian pertama melihat dari poin faktor pengetahuan dan pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja juga suka orang salah perspektif. Contoh, saya tadinya di bagian purchasing, kemudian pindah ke bagian HRD. Apakah pengalaman di purchasingnya dihitung? Enggak. Nah, kebanyakan orang suka salah kaprah. Kalau saya sudah bekerja di perusahaan X, dari pertama sampai terakhir sudah pindah-pindah 30 tahun, maka dihitung 30 tahunnya. Kalau dalam konteks struktur skala upah ya, konteks struktur skala upah. Beda kalau bicara tentang hak pensiun ataunya, itu akan dihitung. Tapi kalau berbicara tentang struktur skala upah yang dimaksud dengan pengalaman adalah pengalaman di mana dia ditempatkan. Jadi kalau dia ditempatkannya di purchasing sampai dengan pensiun, ya itulah yang dihitung di dalam struktur skala upahnya. Bukan keseluruhan waktu dia bekerja mulai masuk sampai dengan ditempatkan terakhir. Nah, yang kedua adalah setelah dia juga dilihat komponen tadi pengetahuan dan pengalaman, maka yang kedua fisik dan mentalnya juga dihitung, dibobotkan. Gimana nih Pak? Maksudnya gimana nih? Kan ini menjadi menarik. Kalau bicara tentang fisik, pertanyaannya kalau kayak Bapak sebagai reporter bekerjanya banyak di lapangan atau di ruangan? Nah, nanti di situ dibobotkan apakah lebih banyak kerjanya fisiknya dia atau dia fisiknya hanya sekian waktu kerjanya. Yang kedua juga melihat mental. Nah, mentalnya dibobotkan. Contoh, kalau seorang HRD lebih banyak dia menggunakan waktunya kerjanya terhadap mentalnya atau tidak. Contoh begini, kalau datang demo digeruduk orang kan tuh mentalnya, lihat berapa banyak sih mentalnya dia, resikonya dia terhadap ini. Jadi mentalnya dia juga dihitung, dibobotkan pakai poin-poin faktor. Kalau mental menghadapi bos galak, nah itu termasuk tergantung dari kita nanti lihat. Makanya di dalam menyusun struktur skala upah, komponen apa hal yang mekanismenya yang pertama harus melakukan yang namanya ANJAP, analisa jabatan. Nah, dari mana melihat ANJAP? Melihat daripada struktur organisasi. Kadang-kadang ANJAP-nya tidak dibuat, orang dibentuk karena ada koleganya dimasukin di padahal menurut analisa jabatannya nggak perlu jabatan itu. Nah, ini struktur jabatannya, struktur organisasinya. Setelah lihat strukturnya juga harus lihat bisnis perusahaannya. Jangan sampai bisnis perusahaannya tentang jasa ketenagakerjaan tapi dibikin direktur legal gitu namanya. Kan ngomongnya jasa ketenagakerjaan bukan kantor pengacara. Dan ini hal-hal ini yang kadang-kadang juga pembuatan struktur organisasi tidak sesuai dengan bisnis prosesnya. Maka langkah pertama harus dilihat juga bisnis prosesnya, struktur organisasinya, baru melakukan analisa jabatan. Tidak cukup analisa jabatan, setelah itu dievaluasi jabatan tersebut. Ini siapa nih Pak yang melakukan ini? Ini yang melakukan internal perusahaan. Siapa? Orang-orang yang sudah mendapatkan BIMTEK atau bimbingan teknis dari Kementerian Tenaga Kerja melalui siapa? Direktorat Pengupahan dan Hubungan Kerja. Orang-orang ini dilatih bagaimana cara menyusun struktur dan skala upah. Maka langkah ini harus dilakukan. Kalau sudah, baru dia membobotkan poin-poinnya tadi. Jadi tahu, ternyata struktur jabatan ini, analisa jabatannya begini, evaluasinya begini. Orang ini benar banyak kerja fisiknya, pengalamannya baik. Nah, kalau sudah 2 poin tadi, maka dia lanjut kemana? Peraturan dan keuangan. Itu juga dibobotin. Apa maksudnya? Ini juga aneh. Apa sih yang dimaksud dibobotin? Nah, kalau di peraturan dia apakah hanya melaksanakan aturan-aturan yang kedua? Yang kedua, apakah dia fungsinya mengusulkan?
Bobotnya beda. Kalau pelaksana sama yang mengusulkan beda. Yang ketiga, menetapkan, beda lagi poinnya. Kemudian setelah menetapkan, dia juga menetapkan yang ada yang sifatnya strategik, ada yang non strategik. Nah, yang strategik berbeda lagi bobotnya. Kemudian menetapkan peraturan yang bersifat level perusahaan. Ini beda. Nah, pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 2017 sudah membuat itu aturan teknisnya. Yang kedua bicara tentang keuangan. Tadi kan peraturan. Nah, kalau keuangan apakah hanya gunain anggaran? Yang kedua apakah memiliki wewenang untuk mengajukan? Yang ketiga memiliki menggunakan. Nah, yang terakhir dia punya nggak wewenang menetapkan? Nah, ini juga dibobotkan. Jadi yang pertama tadi ngomongin pengalaman dan pendidikan. Yang kedua ngomongin fisik dan mental. Yang ketiga ngomongin peraturan dan keuangan. Nah, yang terakhir ngomongin apa? Kondisi kerja dan bahaya. Apa yang dimaksud kondisi kerja dan bahaya? Pertanyaannya gini, apakah dia selama ini kerjanya di tempat nyaman atau tidak? Contoh kalau operator ternyata banyaknya di lapangan, ruangannya tidak ber-AC. Berarti bobot penilaian pekerjaan dia, kondisi kerjanya adalah lebih banyak pada kondisi yang tidak nyaman. Nah, itu bobotnya beda. Dia setiap bobot itu ada 5 kondisi kerja. Jadi diatur kondisi kerjanya tidak menyenangkan. Jadi 50% terakhir itu waktu kerjanya adalah tidak menyenangkan. Tempatnya panas, mungkin juga kalau dia megang limbah bau, ya tempatnya nggak nyaman, berarti kondisi kerjanya memang yang tidak menyenangkan. Dan terakhir dilihat dari bahaya. Apakah dalam bekerja ini dia dalam kantor atau ke lapangan atau banyak di lapangan atau bukan di lapangan. Nah, itu juga dibobotkan. Jadi ada 4 hal di dalam menyusun struktur skala upah. Tapi Pak, misalkan gini, yang melakukan penilaian ini kan misalkan dalam contoh HRD gitu kan, dia kan orang internal. Nah, dia kan bisa aja nih, misalkan bilang, ini mah nggak bahaya, kerjanya masih bisa gitu, dikecilin nilainya. Ini masih nyaman nih gini. Padahal sebenarnya ya nggak nyaman atau bias, jatuhnya kan bias karena dia internal dan dia pengen ngukur skala upahnya supaya nggak ibaratnya menyelewengkan, supaya nggak begitu besar. Nah, ini gimana nih Pak? Jadi di dalam proses penyusunan struktur skala upah di perusahaan yang dimulai tadi dengan analisa jabatan, evaluasi jabatan, harus melibatkan pemangku proses departemen head, pimpinan dari masing-masing departemen. Setelah disosialisasikan bagaimana cara menyusun, bagaimana cara melakukan analisa jabatan dan evaluasi jabatan, merujuk kepada job desk-nya. Jadi perusahaan yang mau melakukannya harus punya job desk-nya dulu. Setelah ada job desk-nya, maka si pemangku proses penanggung jawabnya dilibatkan. Pak, menurut Bapak, pekerjaan di departemen purchasing level manager itu paling banyak berhadapan dengan orang atau tidak bahaya kerjanya. Nah, dia melakukan justifikasi internal untuk membobotkan. Nah, kemudian baru hasil dari pembuatan pelaksanaan analisa jabatan dan evaluasi jabatan dilakukanlah steering committee untuk menentukan benar nggak sebetulnya 50%, atau jangan-jangan kamu ngarang aja, ternyata kalau kita cek di lapangan nggak seperti itu. Nah, itu di situ dilakukanlah rapat internal di perusahaan, tim penyusun struktur skala upah untuk menentukan benar atau tidak anjab dan EVAP-nya. Kalau ini ada perannya si kader norma ketenagakerjaan tadi nggak nih Pak untuk membahas? Nah, kalau peran kader norma ketenagakerjaannya adalah setelah diputuskan dengan surat keputusan dari pihak manajemen perusahaan tentang berlakunya struktur skala upah, si kader norma lah yang mengawal. Nah, bagaimana cara mengawalnya? Maka struktur skala upah wajib diberitahu pengusaha kepada siapa? Kepada pekerjanya. Contoh, Pak A, kamu ada di posisi pelaksana, upah terendah kamu adalah 4,5, upah tertinggi kamu 6 juta. Itu dikasih tahu tabelnya. Nah, bagaimana mencapai Anda ke sana? Maka sekarang keluarlah tambahan yang namanya struktur skala upah berbasis produktivitas. Jadi tidak
Kalau di pegawai negeri kan ada golongan 1A, 1B, 1C. Nah, itu juga struktur skala upahnya nanti dibikin rank. 1A ke 1B berapa sih selisihnya? Ke 1C berapa sih? Terus dibuat lagi. Kalau untuk sampai jatuh 1C itu gimana? Kan itu. Nah, itulah ditetapkan dalam kebijakan struktur skala upah. Makanya tidak akan sama upah pekerja yang masa kerjanya 1 tahun dengan di atas 1 tahun. Karena dia sudah ada pembedanya. Nah, struktur skala upah yang bagus adalah struktur skala upah yang tidak bersifat skala ganda. Gimana nih, Pak? Nah, ini kan pertanyaannya skala ganda. Begini, golongan pegawai negeri contoh ya, 2A sama 1D umpamanya. Upah tertinggi 1D bisa sama dengan upah yang 2A. Berarti kan dia ganda begitu. Oke. Riba. Nah, yang benar adalah dia harusnya skala tunggal yang bagus. Nah, pertanyaannya kalau perusahaan sudah jadi pasti banyak yang begini. Nah, apakah dilakukan perbaikan? Ini dilakukan perbaikan dengan waktu yang ditentukan dan sesuai budgeting, Mbak. Contoh nanti kalau sudah dipotret, oh ternyata jabatan supervisor sama jabatan golongan pelaksana upahnya sama, tapi tanggung jawabnya beda. Pasti kan dia berontak nih, gimana caranya? Nah, inilah dihitung dengan kemampuan perusahaan. Oke, tahun ini kamu saya naikkan sekian persen sampai nanti dia menjadi skala tunggal. Tidak terdapat irisan. Makanya pemerintah mendorong pengusaha untuk melaksanakan kepatuhan membuat struktur dan skala upah. Siapa yang ngawal? Nah, itulah yang ngawal tadi kader norma di dalam interpersonal usaha. Pertanyaannya kader norma akan nanya, para pekerja udah belum disosialisasikan kamu? Tahu nggak kamu jenjang karir struktur upah kamu bagaimana? Iya, kebanyakan kan ya terima gaji aja gitu Pak. Nah, biasanya itu mestinya di dalam slip upah. Jadi sebetulnya kalau mau ngelihat gampang, lihat aja slip upahnya. Biasanya cuman upah pokok, tapi di situ tidak ada pengelompokan atau penggolongan jabatannya, gitu kan. Kalau sudah ada 4,5 golongan 1AB, berarti kan berarti dia ada di situ sebetulnya. Nah, ini di dalam penyusunan atau pembuatan slip upah juga semestinya sudah dimasukkan. Sehingga kalau setiap tahun saya tahu saya naik berapa sih, terus kemudian berapa sih tingkatan naiknya. Nah, ini juga harus dikasih tahu, Pak. Nah, ini ada kayak misalkan pengawas itu mempunyai data nggak sih, Pak, perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan struktur skala upahnya yang baik, yang enggak, atau yang segala macam? Ada, itu diatur pada saat pengusaha atau perusahaan memperpanjang atau membuat PKB atau PP, diwajibkan melampirkan struktur skala upah. Untuk dilihat benar nggak perusahaan itu membuat struktur dan skala upah. Di situ kontrol, dan kemudian data itu akan dicatat di Dinas Tenaga Kerja mana yang sudah punya struktur skala upah, mana yang belum. Ya, kalau di Indonesia ini mostly kebanyakan yang udah punya struktur skala upah ini di bidang apa gitu, Pak? Kalau pertanyaannya bidang apa, kan kewajiban semua perusahaan ya untuk bikin. Nah, biasanya yang lebih banyak sudah buat itu perusahaan-perusahaan skala besar ke atas kebanyakan. Nah, kita tidak bisa, saya sendiri pernah bertanya berapa sih banyaknya yang sudah bikin struktur skala upah. Nah, itu ada datanya di kementerian tuh berapa banyak gitu. Karena pada saat dia memperpanjang PP dan PKB, maka tercatatlah perusahaan itu sudah membuat struktur dan skala upah. Jadi ada, tapi ya mungkin nanti kita bisa akses nih perusahaan-perusahaan mana aja yang sudah menerapkan struktur skala upah ini sendiri. Mungkin ini kali ya, Pak, ngomongin sanksi, mungkin ada sanksi nggak sih, Pak, bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan struktur skala upah ini dengan baik gitu? Ada sanksinya, disebut dengan sanksi administratif, Pak. Malah pernah dibahas pada waktu itu pada saat Pak Kadик mengisi, malah sebetulnya sanksi administratif ini lebih ngeri nih kayaknya. Kenapa? Kalau sanksi administratif pertama kan hanya teguran lisan dikasih. Yang kedua adalah tertulis. Yang ketiga pemberhentian sebagian dari operasional perusahaan. Terakhir perusahaannya ditutup. Itu sanksi administratif. Nah, siapa yang berhak mengeluarkan sanksi? Itu kan pertanyaannya.
pengawas ketenagakerjaan membuat rekomendasi atas temuannya. Oke. Nah, kemudian temuan itu atau nota itu diberikan kepada pihak yang berwenang. Pertanyaannya Oke. gini, siapa sih yang mengeluarkan Mm-mm. SIUP? Siapa yang mengeluarkan? Dialah yang menyatakan dengan dasar temuan daripada pengawas rekomendasi maka perusahaan Anda saya tutup sebagian Oke. atau ditutup permanen. Nah, ini nggak tahu nanti kan mekanismenya berdasarkan hasil pemeriksaan diterapkan atau tidak. Baru ketemulah sanksi. Oke, jadi ada ya sanksi administratif sampai sanksi yang paling tegas yaitu dia Ditutup. harus ditutup Betul, perusahaannya kayak betul. gitu. Nah, khusus di tahun 2020 sampai 2021 kemarin ini kan banyak problem nih Pak di persoalan upah itu sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain kemarin tuh problem di persoalan pengupahan tuh gimana dan juga penyelesaiannya atau mungkin tadi dari peran atau fungsi dari kader norma ketenagakerjaan ini seperti apa menghadapi yang kemarin? Kan begini, kalau masih ingat pada saat terjadinya COVID-19, maka Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan SE. SE-nya itu mengatur tentang kebijakan upah yang dirundingkan oleh kedua belah pihak. Oke. Nah, di dalam perundingan tersebut harus memiliki dasarnya. Pertama, pastilah kalau dibilang tidak mampu, bukti kamu tidak mampu apa? Iya. Itu yang harus disampaikan kepada pekerja. Nah, apa fungsinya si kader? Nah, fungsinya si kader di sini adalah melihat apakah yang namanya perundingan upah itu terkait dengan COVID dilakukan atau tidak, atau sepihak. Iya. Tiba-tiba saya tidak dikasih tahu dikurangin upahnya. Nah, Iya. itu yang nggak boleh. Nah, kebanyakan gimana nih Pak kemarin Kalau temuannya? bicara kebanyakan, pengawas sebetulnya yang punya data, tapi asumsi ini ya, asumsi Iya. saya bisa banyakan mengurangi tanpa diberitahu. Iya. Ini kalau bicara ya Mm. faktualnya benar atau tidak, maka datanya sebetulnya pengawas ketenagakerjaan punya nih. Siapa saja yang melaksanakan penetapan upah atau pengurangan upah tanpa ada perundingan Oke. atau pemberitahuan, tiba-tiba dipotong. Seperti kemarin isu Pertamina dipotong, ternyata kan enggak. Nah, Iya. ini siapa? Apakah dikasih tahu atau tidak? Nah, tugasnya kader norma salah satunya adalah menyampaikan. Pengusaha kalau mau nurunin, perhatikan dulu nih ketentuannya. Kita rundingkan dulu, kasih tahu apa dasarnya dikurangin. Nah, kalau dikurangin sama ditunda beda, Pak. Oh iya. Artinya kalau dikurangin, sekarang dikurangin, nanti 3 bulan ke depan apakah kekurangannya itu dirapel atau tidak, ini juga harus ada ditetapkan gitu. Jangan sampai kurangin, ada juga yang dikurangin, artinya ke depan tidak ada yang namanya pengembalian dari sisa yang dikembalikan. Tapi kalau dia bilang oke, ini sekarang kita kurangi 3 bulan ke depan saya rapel bayarkan kembali. Itu kan tergantung perundingannya. Nah, kalau tanya kebiasaannya, biasanya nggak ada yang dirapel, dipotong aja. Baru nanti tahun 4 bulan ke depan Ya, setelah balik normal gitu. lagi gitu. Oke. Aduh. Ternyata banyak juga nih kemarin masalah ini yang semena-mena ibaratnya gitu. Nah, oke. Pak, menarik banget nih berbicara mengenai struktur skala upah. Ternyata begitu banyak ya layer-layer untuk menentukan upah itu sendiri gitu, dan juga ada pembedaan antara teman-teman yang bekerja sebelum 1 tahun sama teman-teman yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, dan ini sudah dapat dikatakan berkeadilan gitu ya, sesuai dengan tadi ada pendidikan, pengalaman, terus dia kena lebih banyak bekerja fisik atau lebih banyak mentalnya, dan juga lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan kayak gitu. Nah, teman-teman, nggak terasa lagi nih ternyata waktu kita udah mau berpisah lagi gitu. Padahal menarik banget nih ngomongin 2 episode kemarin ini sampai hari ini untuk ngomongin tentang kader norma ketenagakerjaan dan juga sistem pengupahan, dan juga masih nyambung tuh ternyata ada perannya si kader norma ketenagakerjaan untuk penyusunan upah itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau gitu mungkin kayak bakal harus berpisah karena dipisahkan oleh waktu gitu Pak. Nah, namun teman-teman sneakerian kalau punya pertanyaan mengenai ketenagakerjaan, langsung aja bisa komen di kolom YouTube kita dan juga langsung bisa tanya. Nah, nanti kayak gini nih, kita bisa diskusi langsung sama ahlinya untuk membahas pertanyaan teman-teman. Kayak gitu jangan lupa
like, comments, dan juga subscribe YouTube LI Channel, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di lichannel.id. Kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya.